Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi'ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dan insyaallah salat tarawih Masjid Agung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini memasuki hari yang kedua di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, hari ini kita tadi sudah melaksanakan puasa yang pertama dengan lancar dan tertib. Itu merupakan sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita diberikan kesempatan berjumpa dengan Ramadan dan kita bisa melaksanakan puasa Ramadan dan mengisi hari-hari Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Semoga wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini bisa kita barengi, bisa kita ikuti dengan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa dijaga oleh Allah sampai akhir hayat kita nanti diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para sahabiah-sahabiah beliau dan juga para pengikut-pengikut beliau. Fa insyaallah termasuk kita yang hadir pada malam hari ini. Semoga kelak di yaumul qiyamah kita berkumpul bersama Rasulullah SAW, bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allah. Amin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa sebagaimana ayat yang kami sampaikan di awal tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian supaya kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Namun ada kondisi rukhsah, kondisi khusus di mana seorang hamba itu diperbolehkan tidak melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana ayat selanjutnya, ayyaman ma'dudat faman kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Pada hari-hari yang ditentukan yakni bulan suci Ramadan kita diwajibkan berpuasa. Tetapi faman kana maridan, apabila kalian sakit aw ala safar atau sedang dalam perjalanan, fa'iddatum min ayyamin ukhra. Boleh tidak melaksanakan ibadah puasa tetapi diganti di hari yang lain. Nah, secara umum ada dua kelompok yang diperbolehkan untuk mengqadha puasa Ramadan ini. Yang pertama ini tadi yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 184, yakni orang yang marid, orang yang sakit, dan yang kedua orang yang marid dan orang yang safar. Untuk kelompok marid dan safar ini kewajibannya hanya diperbolehkan mengqadha tapi tetap melaksanakan ibadah sholat. Tetapi untuk kelompok kedua adalah wanita yang sedang haid dan wanita yang sedang nifas, maka haram hukumnya berpuasa
dan haram hukumnya melaksanakan sholat, tetapi mempunyai kewajiban untuk mengqadha puasanya, tapi tidak wajib mengqadha sholatnya. Jadi kalau orang yang sakit dan orang bepergian masih wajib untuk melaksanakan sholat, tapi boleh tidak melaksanakan ibadah puasa. Tetapi orang yang nifas dan orang yang haid tidak boleh melaksanakan sholat dan tidak boleh puasa, tapi wajib untuk mengqadha puasanya. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anhu, kami pernah dalam keadaan haid atau menstruasi di masa Rasulullah SAW masih hidup. Maka beliau menyuruh kami untuk mengqadha puasa yang tertinggal dan tidak disuruh untuk mengqadha sholat. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan qadha. Yang pertama, kapan qadha atau mengganti puasa Ramadan di luar bulan suci Ramadan? Maka boleh penggantian puasa Ramadan itu dimulai sejak bulan Syawal atau setelah bulan Ramadan. Dan bahkan boleh juga dilaksanakan sampai Sya'ban atau bulan terakhir sebelum memasuki Ramadan tahun depan. Hal ini yang dilaksanakan oleh Aisyah radhiyallahu anhu. Berdasarkan Aisyah bahwasanya beliau menyampaikan, aku punya hutang puasa Ramadan dan tidak bisa mengqadhanya kecuali di bulan Sya'ban. Jadi Aisyah radhiyallahu anhu itu membayar qadha puasa Ramadannya itu di bulan Sya'ban. Jadi mendekati bulan Ramadan lagi di tahun selanjutnya. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan qadha puasa itu boleh dilaksanakan sejak Syawal sampai dengan bulan Sya'ban. Jadi 11 bulan di luar bulan suci Ramadan itu boleh untuk membayar qadha puasa Ramadannya. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan qadha. Pelaksanaan qadha itu apakah harus secara berturut-turut atau tidak berturut-turut? Boleh ini puasa, besok tidak, besok lagi ada kesempatan puasa lagi. Seperti itu, maksudnya terputus-putus. Nah, ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama bahwa hari puasa yang ditinggalkannya itu apabila dia meninggalkannya berturut-turut, maka orang tersebut harus melaksanakan secara berturut-turut. Tidak boleh putus-putus. Itu yang pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, boleh tidak harus bersambung, tidak harus berturut-turut. Jadi boleh sehari ndak atau besok lagi. Misalnya punya hutang puasa 5, tidak harus 5 hari berturut-turut. Hal ini didasarkan sebagaimana hadis Rasulullah SAW bahwa qadha puasa Ramadan itu jika ia berkehendak maka ia boleh melakukannya secara terpisah, dan jika dia berkehendak maka boleh melakukannya secara berurutan. Hadis riwayat Imam Daraqutni dari Ibnu Umar. Kemudian yang poin yang ketiga, bagaimana orang yang meninggal akan tetapi dia masih mempunyai hutang puasa Ramadan? Bagaimana hukumnya? Ini pun juga ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, bahwa si ahli waris itu harus mengeluarkan fidyah untuk membayarkan hutang puasanya si almarhum. Hal ini didasarkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, siapa saja yang meninggal dunia dan mempunyai kewajiban puasa, maka dapat digantikan dengan memberi makan kepada seorang miskin pada tiap hari yang ditinggalkannya. Namun Imam At-Tirmidzi mendudukkan hadis ini sebagai hadis yang gharib. Bahkan beberapa ahli hadis menyatakan hadis yang mauquf atau yang ditangguhkan. Terus bagaimana yang bisa kita pegang? Nah, ini yang kedua. Kalau pendapat yang kedua berdasarkan qaul qadim Imam Syafi'i, bahwa dianjurkan bagi si wali mayit untuk melakukan puasa sebagai pengganti dari kewajiban yang ditinggalkan si mayit, sebagaimana yang tertera dalam kitab Syarah Mu'adzab. Hal ini juga sependapat dengan Imam Nawawi dalam kitabnya Raudhah, yang didasarkan dari riwayat yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya an Aisyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa alaihi siyamu shoma anhu waliyuhu. Dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa meninggal dunia dan ia meninggalkan kewajiban qadha puasa, maka ahli warisnya diwajibkan berpuasa untuk menggantikan kewajiban puasanya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi untuk pendapat yang kedua ini bisa kita pegang. Kalau misalnya ada anggota keluarga kita
yang meninggal dan masih mempunyai hutang puasa, maka ahli warisnya silahkan untuk mengodok puasa untuk si mayit. Demikian ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaitan qada yang erat kaitannya dengan bulan suci Ramadan ini agar menjadi thaqafah kita dan menjadi penyempurna puasa kita di bulan suci Ramadan ini, sehingga kita betul-betul dijadikan oleh Allah menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.